Saya bilang kan, kamu masih ingat nggak? Ya, dana hibah, mampet, ya apa jangan-jangan disumpel sama yang namanya 11.000 triliun. Karena dulu ada Pinocchio, kalau nggak salah, Pinocchio dulu zaman bahela. Zaman bahela dulu ada orang sejenis Pinocchio zaman dulu. Ya zaman dulu kalah ya. Katanya gini nih, zaman dulu kalah. Ya, zaman dulu kalah ini ada cerita. Katanya gini, di saku saya ada 11.000 triliun. Nah, itu zaman-zamannya zaman kayu. Zamannya kayu dulu, bro. Zamannya kayu. Ya masih mebel. Zamannya Pinocchio dulu. Ya, Besti. Halo Besti, ya kamu simak. Itu masih zamannya bukan zaman Mulyono, salah, bukan zaman Mulyono. Kalau zaman Mulyono itu ya zaman lompat-lompat macam pocong itu, ya. Ya, siapa yang bisa dukung proyek, ya kan, itu yang dapat bagian, itu yang bisa jadi ketum. Itu kalau zamannya Mulyono. Begitu, ya, bisa kudeta, ya, bisa disingkirkan jadi ketum, ya, bisa dibeli ketumnya, itu baru pro yang namanya Mulyono itu. Kalau itu mah, itu cerita masa lampau. Ya, itu masalah orang masih Pinocchio zaman dulu, zaman tukang kayu, zaman kayu. Ya. Ya zaman kayu dulu. Kata dia gini, ya di saku saya ada 11.000 triliun. Maka kemarin ada cerita baru waktu di IKN, ya. Waktu di IKN ada artis dikasih hadiah 5 miliar. Berarti belum ada apa-apanya dari 11.000 triliun. Ya kan? Ya. Ya dari 11.000 triliun itu belum ada apa-apanya 5 miliar itu, bro. Ya. Siapa? Ada raja apa? Raja apa? Maaf, Bu, ya. Orang Indonesia yang punya apa? Kamu komen apa? 11.000 triliun di saku saya. Udah, kalau yang dia mah ya, udah tahu ya. Iya, kalau saya sih seingat saya itu masih zaman cerita zaman bahela, ya kan? Belum zamannya Mulyono, belum. Belum, bro, belum. Ingat ya, Besti, ya. Belum, serut, ya, serut. Belum zamannya Mulyono, belum. Masih zaman Pinocchio dulu, ya. Kata zamannya Pinocchio dulu ada seseorang bilang begini. Di saku saya ada 11.000 triliun. Itu di saku saya. Ya kan? Ya. Yang ngomong itu orang yang pro yang habis minum apa? Jamu si dungu muncul. Iya. Pantesan efek dari itu ya Pinocchio dulu makan yang namanya minum yang namanya jamu si dungu muncul. Oh, pantesan di saku saya ada 11.000 triliun katanya kan. Gitu, bro. Ya, begitu. Banyak ya. Nah, kita masalah tadi tanya kamu ngomong apa sih? Saya kan ngomong masalah KPK. Kenapa KPK sekarang ini lempem? Apalagi kejar yang namanya anak Mulyono zaman now. Ada gratifikasi masalah yang namanya pesawat jet pribadi yang ditanyakan. Kenapa mesti kabur? Kenapa mesti ngumpet? Ya kan? Kenapa mesti ngumpet? Ya kan? Kita yang mempertanyakan itu. Kenapa mesti ngumpet? Pajak nggak dikenakan. Belanjaan segitu banyaknya nggak ditarik bea cukai. Enggak. Bayar enggak, ya. Kenapa mesti takut? Kan disuruh klarifikasi doang. Ya. Ya. Jadi gitu. Nah, apa dia ngumpet di rumah Besti yang kemarin menerima 5 miliar? Atau bekas ketum yang namanya partai? Ya kan? Nah, begitu, bro. Bekas ketum partai ada kan yang udah ditelanjangin itu kan? Nah, dibeli kan? Nah, begitu, bro.
Ya. Nah, kenapa mesti takut? Kalau udah ada panggilan pertama, ya dihadapi dong. Ya kan? Nah, begitu. Ngumpet kemana? Kok bisa ngumpet? Apa bikin strategi? Yang saya heran, makanya saya heran kok KPK-nya melempem. Ya kan? Kok bisa lempem? Ya kan? Jangan-jangan ya dilemahkan dengan yang namanya 11.000 triliun itu. Ya kan? Ya, Satria Bajak Hitam. Jangan-jangan ya kalian-kalian ini dapat bagian dari 11.000 triliun. Ya, jangan lupa. Orang KPK kan mau bahas masalah gratifikasi pesawat jet pribadi. Ya kan? Begitu, bro. Kamu aja jadi KPK lah. Saya ngebahas begini aja kamu panas, apalagi kita jadi KPK, ya kan? Begitu aja ubun-ubunmu sampai mendidih. Ya kan, sampai maki-maki, ya kan, pastilah buzzer-buzzernya mah kebagian, karena di sakunya Pinocchio zaman dulu itu ada simpanan 11.000 triliun. Ya, begitu, bro. Ingat, kalau kalian masih daya ingatnya tinggi, masih ingatlah, di saku saya ada 11.000 triliun di saku saya. Ya. Ya. Apa? Ijazah palsu? Jangan bahas-bahas gitulah, tega kali kalian. Nah, kalau kalian mau bahas masalah settingan, itu baru saya dukung. Kalau ijazah palsu jangan. Tapi begini. Ya, tapi begini, dengerin ya. Yang namanya Media Nusantara. Kalau bahas wawancara, settingan, jangan-jangan itu Media Nusantara itu yang nyeting wawancaranya kemarin. Nggak ada mic yang dari yang namanya media mana, ya televisi mana. Jangan-jangan dia nih. Ya. Jangan-jangan dia nih yang bikin wawancara buzzernya nih. Nyetingnya. Nah, kalau yang namanya settingan, bener, bisa ya. Jangan bahas-bahas masalah ijazah palsu. Kedengeran nama yang namanya siapa itu tuh media Nusantara itu. Ya, jangan-jangan yang nyeting kemarin Media Nusantara ini ya, nusantaramedia.com ini ya. Jangan-jangan kamu ya. yang ngundang dia ya kan, wawancara settingan itu kan. Nah, kalau wawancara aja udah bisa disetting, pilkada bisa disetting, pemilu bisa disetting, yang namanya pemimpin bisa jadi yang namanya ya kita ini kalau bisa ya mau jadi pemimpin, apakah boleh ijazah resetting gitu. Jangan bilang ijazah palsu, nanti kamu ditangkap loh. Kayak yang namanya Bambang Tri, nanti kamu di penjara sama Sugi Nur sama Bambang Tri, nanti nggak boleh. Itu pelanggaran, pencemaran nama baik ya. Nggak boleh. Tapi kalau settingan nggak apa-apa dibahas. Karena kemarin ada juga yang masalahnya wawancara setting. Jangan-jangan ini yang namanya medianusantara.com ini yang wawancaranya ya. Ya. Iya. Jangan-jangan dia passwordnya meledak. Ini jangan-jangan, bro. Yang komen akunnya namanya apa tadi? Media Nusantara. Iya. Siapa tadi akunnya? medianusantara.com. Jangan-jangan dia yang nyeting kemarin. Habis dihajar yang namanya mahasiswa ya di masalah undang-undang, masalah pilkada kemarin, dia nyeting masalah undang-undang yang namanya perampasan aset negara. Supaya mahasiswa itu fokus ke sana gitu, supaya dicampur adukkan, dibentur-benturkan gitu, nggak fokus lagi ke undang-undang pilkada gitu. Makanya gitu, sekali saya amati diam, 2 kali dia mati kok sama gitu. Begitu ditanya ke Puan Maharani nggak nyambung. Itu baru ketahuan, jangan-jangan ini media.com ini tadi. Ya akun siapa tadi? Ya nusantaramedia.com. Jangan-jangan kamu nih yang wawancara nyeting wawancara kemarin. Ya, jangan-jangan nih ya nusantaramedia.com akunnya ini nih yang wawancara dia kemarin. Iyalah, ketahuan loh, ya. Nah, kalau bahas masa ijazah palsu nggak boleh, nanti pelanggaran ya. Ujaran kebencian nanti dibilang ya. Jadi, kalau serba settingan itu bisa nggak kira-kira?
Ya, Abang Madit itu nggak ada lain dari kemarin Sherlock, udah tahun kemarin itu komennya begitu doang. Ya, salam ya Bang Madit ya. Bang Madit ini settingan ya, akunnya juga settingan ya, orangnya settingan ya, begitu bro. Ya, seperti itu ya. Suka disetting-setting ya, berawal dari God itu makanya jadi raja. Berawal dari gorong-gorong jadi raja nih, begini salah setting. Bang Madit ya, kalau mau Sherlock jangan lupa bawa KPK. Di saku saya ada 11.000 triliun bang ya. Iya ya, jangan-jangan ini orang ngilang kejebur got. Ngilang ya dari panggilan KPK kejebur got, jangan-jangan ini ya. Ya, apalagi nginep ke rumah Besti. Ya. Ya, jadi itu gara-gara disetting, semuanya disettingnya begini, bro. Ya. Siapa? Dekil banget ya. Memang negara kita nih dekil dari hukum, ya kan? Ya kan, dekil betul. Kayak kamu komen itu dekil banget, bro. Keren kali, bro. Semuanya. Mobil SMK. Oh, kaburnya pakai mobil SMK. Dijemput dari bandara kemarin, naik pesawat pribadi. Oh, berapa ribu unit udah terkirim? Ya. Ya. Berapa ribu unit, bro? Ya. Nggak berfungsi. Adalah fungsinya, bro, edukasi kita. Edukasi itu harus penting lah ya. Karena kita mengingat masalah KPK ini lempem. Kenapa? Karena ada 11.000 triliun di saku saya. Ya kan? Ngonton buat beli nasi bungkus. Bungkus aja bro. Makanya ya, balutlah dirimu itu ya. Bungkuslah dirimu itu dengan jamu yang namanya Sidungu Muncul. Agar pengikut-pengikutnya jadi percaya. Itu yang lebih bagus. Ya kan? Nah itu bro ya. Ya kan, buat nasi bungkus ya, bungkuslah agar bisa membungkus para penjilat itu ya. Agar bisa membeli kamu seharga nasi bungkus ya. Berilah mereka itu dengan jamunya Sidungu Muncul agar bisa yang namanya membungkus mereka ya. Agar bisa membungkus para penjilat-penjilatnya. Karena di saku saya ada 11.000 triliun. Gitu bro. Ya, jangan lupa itu bro. Kenapa? Kamu bilang buat nasi bungkus, saya mau beli Anda seharga sebungkus nasi. Karena apa? Karena gara-gara munculnya yang namanya jamu Sidungu Muncul, bisa membungkus para penjilat-penjilatnya. Itu bro. Itu baru top. Ya kan? Gitu. Di YouTube 2.000 ya, kadang sampai 5.000 penonton ya kalau di YouTube ya. Ini belum malam. Kalau agak malaman kita bisa mencapai 5.000 penonton ya di YouTube. Ya. Ibu agamanya apa? Enggak usah pakai komen bawa agama ya. Semua agama itu baik. Enggak ada yang ngajarkan ya minum yang namanya jamu Sidungu Muncul. Enggak. Ya, enggak ada yang namanya agama itu mengajarkan ya tentang korupsi. Ya. Kalau ya makan uang negara tuh silakan lari gitu, enggak ada. Enggak ada. Ada? Enggak ada. Semua agama mengajarkan kebaikan. Ya kan? Apapun kitabnya, pasti harus mengungkap kebenaran. Nggak ada suruh ngungkap kesalahan, nggak ada. Ya, ini kebenaran. Benar nggak saya bilang ada zaman tukang kayu dulu? Benar nggak? Kalau ada seseorang bilang di saku saya ada 11.000 triliun, ada nggak? Benar nggak? Benar apa salah?
Benar nggak? Ah, ayo jawab. Ini hampir 3.000 penonton yang di YouTube, jawab nggak? Benar nggak? Benar nggak? Ah, benar kan? Emang saya salah nyampainya? Enggak lah. Ya, semua agama mengajarkan kebenaran. Benar katakan. Karena semua agama, kamu ingat yang bawa-bawa agama tadi. Semua kitab mereka, semua kitab kita dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu mengangkat kebenaran. Benar enggak pada waktu itu ada orang yang bicara mengenai di saku saya ada 11.000 triliun. Benar enggak? Ayo jawab. Dah, itu benar. Ya kan? Benar enggak ada orang menghilang? Benar enggak ada orang menghilang? Benar enggak? Benar enggak? Bener kan? Nah, ada nggak orang menghilang sekarang ini? Ditanya masalah orang ya, masalah gratifikasi jet pribadi. Benar nggak orang menghilang? Benar nggak? Itu penyampaian benar. Ya. Kenapa jadi bawa-bawa lah? Karena ada orang yang komen, bro. Ya harus dibawa, kita harus menjawab. Ya. Semua agama itu mengajarkan kebaikan, kebenaran. Nggak ada kita setiap membaca surat Al-Fatihah itu setelah membaca Al-Fatihah ada jawaban amin. Amin artinya kebenaran. Ya kan? Itu. Nggak ada orang habis membaca Al-Fatihah jawabnya salah. Nggak ada. Maka angkatlah kebenaran itu. Benar nggak saya bilang? Kalau pada waktu itu ada orang bicara 11.000 triliun ada di saku saya. Benar nggak? Ya kan? Lah iya, ini topiknya kan topik masalah yang namanya masalah KPK kan. Kenapa KPK lemah? Apa karena ada 11.000 triliun untuk sumpal mereka? Ya kan? Kemudian ada orang artis sebelum 17 Agustus kemarin di IKN dikasih 5 miliar hadiah. Itu uang pribadi atau uang negara? Jangan di negara kita ini yang bayar pajak mati-matian rakyat dinaikkan pajaknya, dinaikkan listriknya, dinaikkan sembakonya, semuanya dipajakin. Ya untuk membayar kalian cuma-cuma. Ya kan? Untuk membayar kalian cuma-cuma di sana. Ya kan? Jangan sampai itu dong begitu. Kenapa? Itu uang rakyat loh, ya. Ojo sembrono, nggak ada sembrono itu. Ya kan, nggak ada sembrono. Apakah cuma-cuma itu 5 miliar dihadiahkan kepada Raffi Ahmad kemarin? Uang negara atau saku pribadi? Kalau memberi orang, ya pakai uang negara mengatasnamakan pribadi itu salah. Ya kan? Salah bro ya. Kalau mau memberikan hadiah sepeda, menghadiahkan itu ini ya sama orang ya, dikit-dikit kasih hadiah sepeda, mengatasnamakan pribadi, pakai uang negara, jangan sampai. Enak aja kita yang bayar pajaknya, gaji mereka itu, ya kan? Ya begitu bro. Kompor akan dimatiin, matiin aja sono ya. Makan dulu bro. Saya mau beliin Anda ya nasi bungkusnya ya. Makanya karena saya bisa bungkus Anda ya, karena Anda ya orang-orang yang bisa dibungkus dengan ya si dungu muncul itu. Nah sekarang ya ada peraturan-peraturan ya, pajak naik, tapera ya, itu akal-akalan baru bro. Orang yang punya rumah aja masih dipotong gajinya, diwajibkan tapera. Apa lagi? Ya, apa lagi? Apa lagi? Mau ngomen apa? Diwajibkan tapera, bro. Dipaksakan tapera. Gimana orang yang udah punya rumah? Iya, ini pemuja Mulyono ini susah loh dikasih taunya, ini pemujanya Pinocchio ini susah loh. Nggak sadar-sadar dari kemarin itu. Efek dari 11.000 triliun itu di saku saya itu kecipratan jadinya begini bro. Ya kan?
Ya, ini gara-gara ada jamu si Dungu muncul, ini begitu bro. Ya jongkok terus ya pemikirannya. Iya. Ah, ayo, benar nggak yang saya bilang? Ada nggak orang ngomong dulu masih zaman-zaman Pinocchio dulu ya, zaman Pinocchio, zaman Bahla ya, bukan zamannya Samsul, bukan zamannya Konoha, bukan zamannya Mulyono, bukan, masih zaman Pinocchio. Dulu ada tuh dia bicara, di saku saya ada 11.000 triliun. Ada nggak? Ada nggak? Ada kan? Ada kan? Ya, hukum nggak jelas. Iya kan? Giliran rakyat biasa yang sentil-sentil mereka pelanggaran undang-undang IT. Hanya saja nggak sekeras yang namanya Orbador, tembak di tempat enggak. Pakai Petrus enggak. Sekarang ini rakyat kalau di media itu ditakuti pakai undang-undang IT. Negara ini nih negara anak raja ya kan? Begitu. Nah itu makanya Bang Madit jangan sembrono ya sama undang-undang ETE ya, undang-undang IT ya Bang Madit. Kalau dulu zamannya Orba ya nggak pakai undang-undang, pakai moncong senjata, dor, mati di tempat, lempar no di hutan. Kalau begitu, kalau zaman sekarang mah beda. Hukumnya mah hanya berlaku buat rakyat kecil yang kritik bro, undang-undang IT itu aja ya, undang-undang IT gitu. Nah, negara makanya ada orangnya kalau mau jadi penjilat ya jadilah seperti orang Bahlul kemarin itu ya. Ya jangan main-main loh sama Raja Jawa ini ya. Ngeri sekali nih ya orang raja. Apanya yang ngeri? Memang ngeri ya. Sekarang kalau ada rakyat dia Bahlil ya, saya harap kamu harus dengar orang-orang rakyat kecil kalau bicara. Memang itu yang namanya Raja Jawa ya katanya ya, itu ya ngeri-ngeri sekali Raja Jawa nih. Karena apa? Ya pakai undang-undang IT untuk yang namanya jerat rakyat kecilnya, undang-undang IT. Mereka sendiri yang ini ya, Bang Madit, kalian sendiri yang menciptakan ini digital canggih 4G, 6G ya, 5G, 3G ya, ya, GG ya, kesel gua ya, ya jadinya begitu. Dia pula yang menjeratkan orang, bilang nih ya, bilang ya, undang-undang IT, dikit-dikit undang IT, tapi undang-undang narkoba ada nggak? Berlaku nggak? Ada nggak? Kalau calon pemimpin kecanduan itu ada nggak undang-undangnya? Ada nggak? Calon pemimpin ya kecanduan narkoba itu ada nggak? Boleh nggak? Masih bebas kan jadi pemimpin? Untuk memikirkan dia sendiri aja oleng, apalagi negara. Ya kan? Epianti, pasien kamu kenapa? Pasien kamu? Oh, pantesan ini siapa nih namanya ini pentolan Pajero ini Evianti ini ya. Ngelek bun, nggak pernah ngelek punya saya. Cari lokasi yang ini ya, begitu bro ya. Cari lokasi yang terang bro kalau emang punya anda itu lelet ya. Ya, Bang Madit, kalau yang Bang Madit selalu komen, awas loh ya. Ya undang-undang IT enggak ya dek ya. Jangan diperlakukan untuk rakyat doang dek ya Bang Madit ya. Jangan lupa Bang Madit ya, 11.000 triliun itu ada di saku saya Bang Madit ya. Jangan lupa ya. Topiknya itu KPK melempam ya kan. Kenapa nggak godok-godok itu ya kan? Kenapa? Nanya. Ya. Ya, udah disawer loh Bang Madit ya, udah disawer ya sama 11.000 triliun ya. Atau habis disawer dari nyuci baju ngelondri dari luar negeri kemarin. Ya. Ya. Ya, dengar ya. Dengar, Bro, Mbak Mila, ya Mila, dengar.
Ya, atau jangan-jangan ini orang udah dicuci karena banyak cucian ya kemarin ya, makanya pakai jet pribadi kan. Bawa laundryan nggak? Bawa laundryan nggak? Biasanya kalau orang bawa laundryan rapi kalau pakai jet pribadi ya, nggak ketahuan. Ya, itu ya. Gitu ya. Gono bro ya. Ada nggak dulu ya, Mila, dulu ada nih ya, masih zamannya, belum ada zaman Mulyono, belum ya, belum ada zamannya Soroto, belum ada zaman yang namanya siapa lagi, Raja Jawa, belum ya, dulu masih zamannya Pinocchio. Dulu dia bilang di saku saya ada 11.000 triliun. KPK diem aja tapi ya, pakai caranya sendiri ya, di saku saya ada 11.000 triliun. Itu kata zaman nenek moyang dulu ya, zaman nenek moyang ya. Ya, tambah kebacut lah, harus ngebacut lah bro ya. Kenapa? Agar Indonesia nggak dicekukin sama yang namanya si dungu muncul ya, begitu bro ya. Harusnya pakai jamu tolak angin ya kan, Sido muncul, tolak yang namanya perusak demokrasi ya. Itu harusnya kamu harus minum jamu sehat dari Sido muncul, itu benar-benar. Kalau kamu mendukung orang-orang perusak demokrasi, pelemah KPK, itu kebanyakan minum yang namanya jamu Sidungu muncul ya, begitu ya. Gara-gara jamu Sidungu muncul, maka kamu jadi begitu ya kan. Salam waras bro. Salam waras ya, salam waras bro, jangan lupa ya. Aduh, Sidungu muncul. Nasir, selamat malam ya.